Baiklah, langsung saja kita mulai. Sesi pertama, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 dimulai. Kesempatan pertama diberikan untuk paslon nomor 1. Silakan mengambil lotre yang sudah disiapkan untuk memilih pertanyaan. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1 untuk paslon 1. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kalian pasti mendapat tugas dan mengemban amanat yang lebih berat dari siswa biasa. Bagaimana cara Anda agar Anda tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa biasa? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dengan cara kita harus bisa mengatur waktu kita buat belajar dan buat organisasi, karena kedua itu sangat penting buat kita. Masih ada waktu? Ya, untuk yang belajar kita akan lakukan di sekolah sesuai pada waktu biasanya, dan untuk di organisasi kita akan melakukan pada waktu senggang. Waktu habis. Oke. Untuk paslon 2, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Nomor 4. Pertanyaan pertama untuk paslon 2. Arti berorganisasi bagi diri kalian sendiri. Waktu dimulai dari sekarang. Arti organisasi bagi saya adalah sebuah perkumpulan atau ikatan keluarga yang memiliki banyak manfaat. Dan dari organisasi kita belajar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Masih ada kesempatan menjawab? Cukup. Cukup. Pertanyaan kedua untuk paslon 1. Nomor 4. Arti berorganisasi bagi diri kalian sendiri. Waktu dimulai dari sekarang. Buat kami, organisasi itu buat saya pribadi sebagai mencari pengalaman dan teman. Sudah cukup. Sudah cukup? Dan Baiklah. Pertanyaan kedua untuk paslon nomor 2. Nomor 5. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar dan meraih prestasi sebaik mungkin di sekolah. Apa kiat dan trik Anda dalam mewujudkan tujuan tersebut? Waktu dimulai dari sekarang. Selain berorganisasi, literasi sangat penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita. Ada tambahan? Cukup. Cukup. Pertanyaan ketiga untuk paslon nomor 1. nomor 3. Jika salah satu anggota pengurus OSIS mempunyai masalah pribadi dan dia tidak bisa profesional dalam menjalankan tugas, sikap dan tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengingatkan mereka? Waktu dimulai dari sekarang. Kami akan menasehati dengan cara kita menasehati dengan cara baik-baik. Tapi kalau melakukan dan kalau kita sudah memberikan nasihat kepada anggota kami atau tidak bisa dikasih pertanyaan penasehatan lagi, kami akan melakukan musyawarah kepada anggota lain untuk mencari jalan Waktu keluar. habis. Baiklah. Pertanyaan ketiga untuk paslon nomor 2. Nomor 1. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kalian pasti mendapat tugas
tugas dan mengemban amanat yang lebih berat dari siswa biasa. Bagaimana cara Anda agar Anda tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa biasa? Waktu dimulai dari sekarang. Lebih menghargai waktu dan kita harus bisa memilih mana waktu belajar dan mana waktu untuk organisasi. Ada tambahan? Cukup. Baiklah. Pertanyaan keempat untuk paslon nomor 1. Nomor 5. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar dan meraih prestasi sebaik mungkin di sekolah. Apa kiat dan trik Anda dalam mewujudkan tujuan tersebut? Kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk organisasi dan untuk pelajaran, karena pelajaran itu sendiri juga penting untuk masa depan kita. Oke. Cukup. Pertanyaan keempat untuk paslon nomor 2. Nomor 7. Nomor 7. Kontribusi apa yang akan diberikan oleh OSIS selaku organisasi intra sekolah untuk ekskul yang ada di SMK Negeri 1 Nguling? Menggabungkan ekskul sekolah pada suatu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah seperti tampilan Al-Banjari di Maulid Nabi, tari di penyambutan tertentu. Cukup. Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor 1. Nomor 6. Terobosan dan inovasi apa yang Anda terapkan untuk mengatasi siswa yang sering sekali terlambat dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah? Kami akan membantu mengumpulkan dan memeriksa anak-anak yang telat atau tidak mematuhi peraturan. Kita akan menyerahkan sisanya kepada Bapak Ibu guru yang sedang piket. Ya, masih. Ada tambahan? Baiklah. Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor 2. Nomor 6. Terobosan dan inovasi apa yang Anda terapkan untuk mengatasi siswa yang sering terlambat dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah? Kita sebagai pengurus OSIS harus bisa berkoordinasi dengan guru piket sekolah untuk memberi hukuman yang jerah pada siswa yang sering telat. Ada tambahan? Cukup. Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor 1. Nomor 7. Nomor 7. Kontribusi apa yang akan diberikan oleh OSIS selaku organisasi intra sekolah untuk ekskul yang ada di SMK Negeri 1 Nguling? Kita akan mendukung dengan sepenuh hati, salah satunya yaitu mengawasi, atau kalau bisa kita juga ikut berpartisipasi dalam ekskul tersebut supaya berjalannya itu lebih lancar dan kita juga tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang terbaik untuk mereka. Ada tambahan? Sudah. Pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Jika salah satu anggota pengurus OSIS mempunyai masalah pribadi dan dia tidak bisa profesional dalam menjalin tugas, sikap dan tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengingatkan mereka? Kita harus menegur dan menasihatinya dan menanyakan kepada anggota tersebut apa masalahnya, apa bisa kita bantu untuk menyelesaikannya. Karena apa? Ketua dan wakil harus bisa mengayomi anggotanya. Ada tambahan? Cukup. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Manajemen waktu sangat diperlukan bagi seorang ketua dan wakil ketua OSIS. Bagaimana cara Anda mengatur waktu dalam berkehidupan di rumah, di sekolah, dan di organisasi? Kita akan
manajemen waktu sesuai dengan yang sudah berlaku. Contohnya kalau di sekolah ya kita akan melakukan waktu sekolah saja. Kalau di rumah kita akan melakukan waktu di rumah seperti malam hari. Dan kalau untuk OSIS kita akan melakukannya pada waktu senggang. Contohnya saat beristirahat atau mungkin hari Minggu, pulang sekolah mungkin. Cukup? Ada tambahan? Oke. Selanjutnya untuk paslon 2. Nomor 2. Nomor 2. Manajemen waktu sangat diperlukan bagi seorang ketua dan wakil ketua OSIS. Bagaimana cara Anda mengatur waktu dalam berkehidupan di rumah, di sekolah, dan di organisasi? Memilih atau memilah waktu untuk kepentingan tersebut. Karena apa? Kita sebagai ketua dan wakil ketua OSIS harus bisa memilih waktu dengan tepat. Cukup. Pertanyaan selanjutnya? Sudah habis. Baiklah, sesi pertama telah selesai. Akan dilakukan sesi kedua. Sesi kedua ini, para paslon berhak memberikan masing-masing 5 pertanyaan untuk tim lawan dan akan diberikan waktu 1 menit untuk tiap paslon menjawab pertanyaan, dan masing-masing paslon berhak menyangga jawaban lawan dengan aturan 1 kali umpan balik. Siap? Sesi 2 dimulai. Pertanyaan pertama dari paslon 1 untuk paslon 2. Pertanyaan saya buat paslon nomor 2, bagaimana kalau siswa-siswi yang hendak kita disiplinkan itu tidak mau atau membangkang? Apa yang akan kalian lakukan atau tindakan apa yang kalian berikan? Saya jawab dari pertanyaan paslon 1. Untuk pelanggaran pertama, kita akan menegur dan memberhentikan sebentar siswa tersebut dan menanyakan apa alasannya, kenapa tidak memakai seragam dengan rapi. Untuk pelanggaran kedua maupun ketiga, kita tegur dan kita tetap menasihati. Bisa pun kita catat untuk dibuat laporan ke koordinator tatip maupun ke guru piket. Cukup. Waktu menyangga. Apa yang kalian lakukan kalau siswa atau siswi yang ingin kalian nasihati itu lari atau kabur? Kan kadang mereka malu mungkin, jadi mereka lari waktu kalian ingin. Kita harus siap pasang badan sebagai pengurus OSIS untuk bisa memberhentikan siswa tersebut. Jika pun tidak bisa, kita harus mengingat wajah maupun nama kelas mereka. Siswa yang telat, yang tidak disiplin. Waktu habis. Oke. Pertanyaan pertama dari paslon 2 untuk paslon 1. Silakan. Seperti apa sih cara belajar yang tentram itu dan bagaimana program kalian melakukannya? Program kami adalah belajar yang tentram itu adalah yang tanpa ada gangguan. Misalnya banyak nyamuk di kelas, sarang laba-laba, gangguan dari bau sampah. Program kami adalah melakukan bersih-bersih bersama supaya tidak ada sampah atau bau tidak sedap yang ada di kelas, serta menjadikan kita itu selalu hidup sehat. Waktu menyangga. Dan bagaimana untuk siswa di kelas yang jamnya kosong tapi mengganggu siswa-siswa yang lain yang lagi sedang belajar? Kita akan minta bantuan guru piket untuk menenangkan mereka atau menyuruh mereka masuk ke dalam. Karena kalau kita sendiri yang memperingati kan mungkin mereka nggak mau. Jadi kita butuh bantuan guru piket. Sudah cukup? Pertanyaan kedua dari paslon 1 untuk paslon 2. Silakan. Pertanyaan saya yang kedua adalah kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan bidang intek bahasa? Apa maksud visi-misi Anda? Maksud dari kalimat tersebut, siswa yang mempunyai bakat dalam hal keeskolan sekolah bisa masuk atau bergabung dalam eskul yang diminatinya untuk mengembangkan bakatnya
dan mengharumkan nama sekolah. Waktu menyanggah. Kan ada juga yang anak siswa atau yang berprestasi atau pintar bahasa Inggris atau bahasa, dia tidak bisa ikut karena dia malu dan tidak bisa ikut karena dia nggak bisa meluangkan waktunya. Kita harus bisa mengayomi semua siswa di sini, tidak hanya untuk kepengurusan OSIS saja, tapi semua siswa, dan memberikan contoh yang baik untuk siswa bagaimana berbicara di depan dengan tidak malu dan percaya diri. Sudah cukup? Baiklah. Pertanyaan kedua dari paslon 2 untuk paslon 1. Bagaimana cara Anda menciptakan rasa kedisiplinan di sekolah kita ini? Dengan cara setiap pagi kita akan melakukan pemeriksaan kelengkapan atribut di depan gerbang dan kemudian menutup gerbang sesuai dengan batas terakhir jam masuk sekolah. Itu untuk cara lama yang sekarang berlaku. Kita ingin melakukan cara baru dengan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai kita melakukan pemeriksaan atribut juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan beberapa pengurus kelas seperti ketua kelas, bendahara kepada anak-anak yang lain. Waktu untuk menyanggah. Oke kalau begitu, tapi bagaimana kalau di dalam di anggota OSIS itu seperti ada yang orang dalam, ayo kalau kamu nggak pakai dasi nggak apa-apa, kamu kan teman saya. Gimana kalau tidak sampai begitu? Ya kita beri kayak sebuah Waktu habis. Selanjutnya. Pertanyaan saya nomor 3 adalah bagaimana misi kalian lakukan supaya siswa-siswi di SMK Negeri 1 Nguling ini dapat berwawasan lingkungan? Membuat program atau kegiatan di Hari Sampah Nasional dan Hari Lingkungan Hidup, dan juga memberi wawasan betapa pentingnya lingkungan hidup. Waktu menyanggah. caranya kalian memberikan wawasan itu bagaimana? Kalau untuk OSIS sendiri mungkin belum terlalu bisa untuk memberikan pelajaran atau menambah wawasan. Kita bisa meminta bantuan kepada guru-guru yang sudah berpengalaman. Sudah? Tidak ada tambahan? Oke. Pertanyaan ketiga dari paslon 2 untuk paslon 1. Apa program Anda jika terpilih menjadi ketua OSIS? Kita akan melakukan program Jumat TBS. TBS sendiri singkatan dari takwa, bersih, dan sehat. Jadi pada hari Jumat kita akan melakukan kultum yang pertama, yang kedua kita akan bersih-bersih, kemudian dilanjutkan dengan jam istirahat. Setelah itu kita senam bersama. Jadi tidak ada mata pelajaran. Tapi jika tidak ada mata pelajaran yang tidak memungkinkan atau mungkin ada yang tidak setuju, kita akan menggantinya dengan hari Sabtu bersih, yaitu 15 menit sebelum pulang kita akan bersih-bersih bersama. Apakah itu di setiap hari Sabtu, apa tiap bulan, apa tiap tahun? Di setiap hari Sabtu, setiap hari. Sudah? Tidak ada sanggahan lagi? Oke, baiklah. Pertanyaan keempat dari paslon 1 untuk paslon 2. Coba sebutkan kegiatan kebelanegaraan yang dilaksanakan Coba sebutkan contoh kegiatan kebelanegaraan yang dilakukan pada awal masuk sekolah bagi siswa baru dan yang lama. Saya jawab, mengajarkan dan memberikan contoh bahwasannya di setiap awal atau mulainya pembelajaran, semua siswa harus berdiri tegap menghadap bendera merah putih untuk menghargai dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Waktu menyanggah.
Bagaimana cara kalian memberitahukan kepada siswa-siswi baru itu kalau setiap pagi kita harus berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menghormat kepada bendera? Untuk petugas piket gerbang, setiap hari pas di hari itu harus melihat kelas atas ataupun bawah untuk melihat anak-anak siswa baru yang tidak mau patuh pada aturan tersebut. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan arti dari kata OSIS dan apa manfaatnya OSIS. Oke, saya jawab. Arti dari sebuah OSIS adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari tingkat sekolah SMP hingga SMK atau SMA. Tujuan OSIS sendiri adalah menghimpun ide, pemimpinan, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam segala satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Tugas OSIS sendiri adalah menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran organisasi OSIS. Yang saya tanyakan arti dari kata OSIS, bukan apa yang dilakukan OSIS. Yaitu tadi, OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia, mulai dari SMP hingga SMA atau SMK. Arti dari kata OSIS. Waktu habis. Baik. Pertanyaan kelima dari paslon 1 untuk paslon 2. Pertanyaan kelima bagi paslon nomor 2. Apa maksud dari kalimat berorganisasi dengan bakat pada misi nomor 4? Maksud dari kalimat tersebut, siswa yang mempunyai bakat dalam hal keeskolan sekolah bisa masuk atau bergabung dalam eskul yang diminatinya untuk mengembangkan bakatnya dan bisa mengharumkan nama sekolah. Waktu menyangga. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mengharumkan nama sekolah? Kita harus bisa menampung di setiap awal masuk sekolah. Kan bisa diberi surat. Untuk yang minat bisa bergabung dalam eskul-eskul tersebut, tari, paskibra, albanjari maupun lain-lainnya. Boleh untuk menyangga lagi? Bagaimana ya cara kalian supaya kata-kata yang kalian gunakan supaya siswa-siswi itu minat dalam ekskul? Mungkin bukan dengan kata-kata, tapi setiap awal masuk pasti dikasih surat tentang barang siapa yang minat tentang eskul di SMK harus. Waktu habis. Baiklah. Pertanyaan kelima dari paslon 2 untuk paslon 1. Jika di suatu acara ada problem, langkah apa yang harus Anda lakukan? Kita akan mengumpulkan seluruh anggota OSIS jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan atau mungkin saat ada anggota OSIS yang sedang mengurusi acara atau sedang tidak senggang, kita akan mengumpulkan yang senggang saja, lalu kita akan rembukan atau musyawarah supaya masalah atau problem yang terjadi itu cepat diselesaikan. Kalau problemnya pas di acara tersebut, bagaimana yang kalian lakukan? Yaitu kita akan mengumpulkan hanya sebagian yang sedang senggang saja, lalu kita melakukan musyawarah untuk menyelesaikan problem tersebut secara bersama-sama supaya cepat selesai, cepat ditemukan. Apakah tidak mau diadakan, tidak ada rencana B atau rencana lain agar bisa langsung taktik itu? Rencana B ada, tapi jika kan itu kalau rencana A dan rencana B gagal, problemnya keduanya gagal, kita akan melakukan musyawarah. Waktu habis. Baiklah, sesi kedua telah berakhir. Kita akan jeda beberapa menit lagi. Tetap stay tune di IG kami dan di YouTube kami untuk memilih dan melihat
wakil ketua OSIS yang pantas untuk menjabat sebagai ketua OSIS masa bakti 2021